Proyek gas alam cair ini mencakup ekstraksi gas dari darat dan laut serta transportasi dan pencairan gas di pabrik LNI Morbi. Rute ini menghadapi tantangan signifikan akibat kondisi geografi yang ekstrim. Sebagai bagian dari proyek ini, gas harus diangkut sejauh 300 km melalui pipa ke pabrik LNI di Teluk Papua, melewati wilayah dengan kondisi topografi dan iklim yang sulit. Papua Nugini adalah negara yang kaya akan budaya, dengan lebih dari 800 bahasa dan dialek yang digunakan. Tradisi kuno masih sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat setempat. Keberlanjutan proyek ini melibatkan peran aktif semua pemangku kepentingan dalam menjaga praktik sosial dan lingkungan setempat, bertujuan untuk meminimalisasi dampak negatif yang mungkin timbul. Manajemen proyek terletak di Brisbane, Australia, dengan kantor di Port Moresby untuk mengelola aspek administrasi. Ini memastikan koordinasi dan perencanaan logistik yang efisien. Sejak dimulai pada akhir tahun 2010, proyek ini melibatkan lebih dari 3.000 karyawan dari berbagai negara, yang menunjukkan komitmen untuk melibatkan tenaga kerja lokal dan internasional. Proyek ini juga mencakup pengiriman lebih dari 200 alat berat dan 1.000 unit camp ke lokasi terpencil di belahan selatan dunia, menunjukkan skala dan kompleksitasnya. Personel proyek diangkut menggunakan helikopter ke berbagai lokasi, dengan rotasi kerja yang disesuaikan berdasarkan kondisi cuaca yang bervariasi di area proyek. Kamp-kamp yang dirancang khusus dapat menampung hingga 1.500 orang dan dipindahkan setiap 40 km sesuai dengan perkembangan proyek, menjaga kenyamanan dan dukungan logistik. Setiap minggu, kapal mengangkut sekitar 32 kontainer pasokan dan 400 kubik meter bahan bakar, serta 9 kontainer makanan, menyoroti pentingnya logistik dalam mendukung kebutuhan lokal. Panjang jalur pipa yang dibangun mencakup 120 km di dataran rendah yang sering tergenang air setelah musim monsun, memerlukan penanganan khusus untuk akses kendaraan. Medan yang dilalui proyek ini sangat beragam, dari dataran rendah hingga pegunungan dengan ketinggian mencapai 2.800 meter, menambah kompleksitas dan tantangan dalam pembangunan infrastruktur. Penggunaan peralatan khusus seperti kren Skyline dan ekskavator laba-laba menjadi penting dalam mengatasi medan yang menanjak hingga 39 derajat, memastikan efisiensi dalam pelaksanaan proyek. Rencana dukungan pengembangan masyarakat dan manajemen kondisi kerja diterapkan untuk membantu populasi lokal yang terdampak oleh proyek, bertujuan untuk menghindari konflik yang dapat menghambat kemajuan. Keamanan kerja menjadi prioritas utama, melibatkan tenaga kerja yang terampil dan beragam, sehingga proyek ini mencatatkan frekuensi cedera yang sangat rendah selama 28 juta jam kerja. Setelah 4 tahun kerja intensif, fase konstruksi proyek LNI di Papua Nugini telah berakhir, menandai suatu era ekonomi baru bagi negara tersebut. Sebagian penduduk lokal dipekerjakan dalam instalasi permanen, sementara yang lain menjadi pekerja terampil dari pengalaman yang diperoleh melalui proyek ini. Pelaksanaan proyek ini merupakan tantangan besar bagi SPAAK, mengingat berbagai faktor risiko yang harus dikelola selama prosesnya. Langsung dengan Provinsi Papua di Indonesia, menciptakan hubungan geografis yang erat antara kedua wilayah tersebut. Ekspor gas alam cair, LNI, dari Papua Nugini memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB, dengan mencapai 5,25% pada tahun 2019, dan menempatkannya di peringkat ke-16 dalam ekspor gas dunia. Proyek pengembangan lapangan gas HIDES di Papua Nugini melibatkan investasi besar yang mencapai 19 miliar dolar Amerika, mencerminkan potensi ekonomi yang luar biasa dari sumber daya alam yang dimilikinya. Namun, kondisi jalan yang buruk dan jembatan yang sempit menjadi hambatan signifikan selama konstruksi, memperlambat akses ke lokasi proyek. Di sisi lain, Bandara Komo yang dibangun dekat lokasi proyek memiliki landasan pacu terpanjang di Papua Nugini, sehingga memungkinkan pengiriman barang dengan pesawat kargo besar. Proyek pipa gas sepanjang 700 km juga menghadapi tantangan besar karena lokasi yang terpencil dan medan yang ekstrim, menjadikannya salah satu proyek instalasi pipa gas tersulit di dunia. Instalasi pipa di darat dilakukan menggunakan metode peledakan untuk menghancurkan batu keras, dengan bantuan peralatan berat seperti ekskavator spider di area dengan kemiringan tajam. Untuk pekerjaan di perairan, perusahaan multinasional Italia, Ciberm, mengambil bagian, dengan rute pipa yang mengalir melalui Sungai Omati sebelum dikonversi menjadi bentuk cair. Proyek ini menghasilkan pengiriman pertama gas alam cair ke perusahaan listrik Tokyo di Jepang, menandakan keberhasilan dalam eksplorasi sumber minyak dan gas. Penggunaan drone dalam eksplorasi memfasilitasi identifikasi area tanpa gangguan dari manusia atau hewan, yang pada gilirannya meningkatkan akurasi data yang dikumpulkan, terutama dalam hutan lebat seperti Papua Nugini.
Sistem perekaman data otomatis yang menggunakan alat yang dijatuhkan dari drone dapat mengirimkan informasi seismik tanpa harus diambil secara manual, sehingga membantu menghemat waktu dan tenaga kerja.